We are waiting for you to come to Indonesia. We are waiting for you to invest in Indonesia. Marketing Jokowi di APEC, dialog kita lanjutkan. Pak Renald tadi di awal mengatakan bahwa apakah pidato ini akan berhasil? Banyak faktor yang mungkin harus mendukung hal itu. Ya. Apa saja Pak Renald? Saya kira yang pertama itu adalah berita tidak berdiri sendiri. Pasti adalah ada persiapan, kemudian ada pendukung. Ya. Kemudian setelah ini disampaikan, jangan lupa ini ada after sales-nya. Ya, bahkan after promotionnya, paperworks-nya ini cepat nggak direspons. Yeah. Kalau paperworks-nya ini tidak direspons dengan baik, saya kira ini masalah besar. Ya. Tapi ada satu hal yang menarik juga, di rapat kabinet Presiden sudah mengatakan tidak ada visi menteri, yang ada visi presiden. Jadi semuanya visinya satu arahnya. Nah, oleh karena itu maka kementerian harus punya yang namanya goals-nya, ya, objektifnya, common objektif dari kementerian itu apa. Kemudian ini diterjemahkan sampai nanti kepada location-nya. Tadi kalau kita lihat itu petanya itu pelabuhan itu ada di banyak tempat gitu ya. Itu kan bukan cuma satu, kalau kita punya perusahaan pelabuhan Indonesia itu ada 4. Jangan sampai mereka bersaing di antara mereka. Supaya hub-nya, saya mau hub-nya di Belawan, yang satu hub-nya Tanjung Priok. Ya, kalau nggak bisa ya sudah Singapura saja. Akhirnya dapat orang luar negeri. Ini ada 4 pelindo di Indonesia, ya. Sayang satu IPC itu bagaimana kita satukan. Ya, kemudian bagaimana insentif kepada vessels, bagaimana pemerintah setempat nanti, apakah kita maunya bertarung antara misalnya Bitung dengan Sorong, atau kita fokus di Sorong, sehingga kemudian ini bisa menjadi lalu lintas antara dari Pasifik di atas itu sampai ke Australia lewat Indonesia, begitu ya. Ini PR-nya banyak, pemerintah daerah. Ini menarik sebetulnya, jangan sampai investor sudah punya wah ini kayaknya menarik nih invest di Indonesia ini. Tapi ketika datang Indonesia betul-betul mau invest di Indonesia ini menjadi masalah. Pak Suryo, mungkin Anda sebagai orang yang saya kira betul sekali. Kita ini harus bersyukur ya, selama beberapa tahun terakhir ini kan arus investasi cukup deras masuk Indonesia. Ya, challenge kita adalah bagaimana kita bisa men-sustain ini, dan bahkan kalau bisa iklim untuk iklim bisnis, iklim untuk berinvestasi ini harus kita semakin perbaiki, kita sempurnakan gitu. Banyak sebetulnya hal-hal yang bisa dilakukan, ya. Kita harus melihatlah persaingan ini semakin keras nih antara banyak negara untuk memperebutkan investor gitu. Di APEC aja Cina juga Tiongkok juga sangat mengharapkan investor untuk masuk kan. Sekarang ini orang melihat investasi itu sebagai two-way traffic gitu. Mereka tidak hanya misalnya datang ke Indonesia untuk invest, mereka juga mengharapkan dari pihak Indonesia invest di negaranya gitu. Jadi kita harus mengikutilah perkembangan tren yang terjadi ini. Dan juga menyangkut masalah hal-hal yang membuat apa sih yang bikin orang lebih tertarik untuk berinvestasi di satu negara. Kita jauh ketinggalan sebetulnya kalau dibandingkan dengan banyak negara lain yang sudah menawarkan macam-macam insentifnya. Insentif fiskal, insentif kemudahan di dalam misalnya memberikan lahan dengan free. Kita kan belum ada yang begitu. Orang mau invest silahkan kita sediakan lahannya untuk dipakai free. Lalu ada yang matching funds gitu. Jadi kalau mereka mau invest $1, kita juga $1 itu. Itu dilakukan untuk menarik sektor-sektor yang diinginkan oleh suatu negara untuk dia bisa menguasai bidang itu gitu. Misalnya untuk teknologi tertentu, dia undang tuh perusahaan-perusahaan dari negara yang memiliki keahlian itu. Oke, you invest, we match your investment value. 1-to-1 gitu. Ini saya punya surveinya dari Easy Business ini. Indonesia untuk Easy Business itu urutannya 114. Jauh banget. Makanya yang pertama itu Singapura, kemudian Selandia Baru, Hong Kong, Denmark, Korea Selatan, Malaysia bahkan urutan 18. Ini negeri jiran ini, cuma tetangga sebelah aja ini. Ini beda sekali sebetulnya. Faktor utama sebetulnya infrastruktur. Kita masih jauh tertinggal dalam hal infrastruktur, dan itu dampaknya ke bisnis. Nah, sebab kalau infrastruktur itu tidak memadai, itu bisa mengakibatkan cost of bisnisnya menjadi mahal. Logistik cost ya. Makanya Pak Jokowi juga transportation cost. Bagus sekali Pak Jokowi memberikan penekanan prioritas terhadap pembangunan infrastruktur. Bahkan ada penekanan bahwa dia bilang di situ
because you know our national budget is limited. Yeah. Jadi sudah sangat jujur sekali Jokowi ini mengatakan bahwa That's why we need investor. That's why we need investor. Maksudnya ke sana saya kira arahnya. Nah, itu sangat mengena sebetulnya pernyataan-pernyataan seperti itu. Saya pikir itu bisa dipahami begitu ya. Dia membuka peluang dengan jujur, dia membuka sikap bahwa kita pro bisnis. Saya jadi teringat ini era tahun berapa itu ya, ketika Bill Clinton mulai menjadi presiden begitu ya. Itu tahun 92, 93 setelah perang Teluk. Waktu George Bush senior itu kan kalah karena dia perang kan dengan perang Teluk gitu ya. Terus Amerika kolaps, itu produk Amerika di mana-mana gagal itu. Kemudian akhirnya dia kirimkan menteri perdagangannya ke Balkan yang pesawatnya jatuh, Ron Brown, masih ingat barangkali itu ya, kapalnya jatuh. Dia ingin barter, padahal Amerika itu adalah negara yang menentang barter. Karena dia pengen pakai hard currency-nya, dolar gitu ya. Tetapi yang dilakukan oleh Bill Clinton saat itu adalah dia menjadi a super salesman. Dia menawarkan Boeing pesawatnya itu kemana-mana dalam rangka menghadapi Airbus. Presiden sendiri turun untuk menawarkan produk-produknya. Yang selama ini kita priai, gitu ya. Kita priai ya. Bahkan entrepreneur aja baru mendapat tempat terhormat berapa tahun terakhir ini. Dulu kalau orang dengar entrepreneur banyak kan priai ini kan curiga, gitu ya. Padahal ini cara berpikir yang sangat penting. Nah, Bill Clinton itu melakukan pemasaran. Dia datang ke pemerintahan negara-negara, dia buka pintunya, bahkan dia tekan Jepang yang saat itu hanya berdagang di antara mereka karena Kiritsu. Ya, dia tekan supaya beli produk dari luar. Kalau Anda jual mobil Jepang Anda ke sini, saya minta juga orang Anda beli mobil kita ke sana. Ya, jadi yang tadi matching begitu ya, dilakukan seperti itu. Jadi saya kira ada banyak hal yang harus kita perbaiki, termasuk juga adalah energi. Sebab kalau nanti industrinya datang ke sini, pada waktu itu ada artikel bagus di majalah The Economist waktu kita mendorong smelter. The Economist itu menulis Indonesia smeltdown, bukan smackdown tapi smeltdown. Jadi smelternya jadi nggak jadi. Kenapa? Why? Because there is no energy, nggak cukup energinya. Bahkan salah satu produsen tambang itu ingin bikin smelternya di Jawa saja katanya karena energi lebih baik daripada di tempat kami. Dan ini juga menarik sebetulnya kalau bicara soal energi. Saya beberapa kali ke Kalimantan, itu pulau sumber energi sebetulnya Pak Suryo. Tapi listriknya itu biarpet itu sehari bisa beberapa kali itu di beberapa tempat ya. Memang ironis ya. Ironis sekali. Nah ini gimana Pak Suryo? Saya kira pemerintah perlu memikirkan ya, memberikan prioritas juga lah pada daerah-daerah yang penghasil energi. Ya harus dicukupi dong energinya gitu. Kalau enggak memang aneh gitu. Bagus nggak berontak. Ya bahkan di Kalimantan itu, di Kalimantan Utara dikatakan habis gelap terbitlah terang. Jadi daerah kami gelap, begitu lewatin gelap ke negara seberang ini kenapa terang bener gitu. Ya, nah ini kan menarik sebetulnya kalau kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Menurut pernyataan Pak Jokowi setelah pidato itu, beberapa investor dari beberapa negara sebetulnya sudah tertarik. Sebetulnya apa yang sebetulnya harus dijaga setelah itu? Pak Renal. Ya saya kira paperwork kita, konsistensi antara apa yang dijanjikan oleh Jokowi ini harus dikawal ke bawah. Kalau saya lihat menteri-menterinya sekarang, saya sih agak optimis ya. Menteri-menteri ini bergerak dengan baik ya. Hanya tinggal birokrasinya. Undang-undangnya sudah ada, undang-undang aparatur sipil negara. Nah tinggal sekarang bagaimana agar para gubernur ini tidak diganggu oleh para politisinya dalam pertengkaran yang kecil-kecil, yang nggak penting begitu ya. Apalagi sekarang di pusatnya juga saling saling menyalahkan, saling mengancam dan lain sebagainya. Itu akhirnya mengakibatkan birokratnya berlindung karena gubernur tidak sempat melakukan mereka, mendorong mereka untuk memberikan pelayanan dengan lebih baik. Sibuk melayani tekanan-tekanan politik. Jadi menurut saya ini kalau hari ini sudah ada perdamaian yang baik, saya harapkan tidak hanya di pusat, tapi di daerah pada level provinsi itu dibenahi. Oke, Pak Suryo, ini kalau Anda sebagai pelaku bisnis ya, itu apakah memang sering kali terjadi antara disharmoni antara keinginan pusat dengan keinginan daerah? Ya, saya kira memang integrasi antara pusat, daerah, pusat atau pemerintah dengan dunia usaha itu masih harus kita perbaiki lah. Belum terjadi sinergi yang kita inginkan gitu. Padahal kalau kita menghadapi ke depan ya persaingan yang akan semakin ketat, kita sudah tidak bisa lagi tersekat-sekat begitu gitu. Harus ini semangat Indonesia Incorporated ini ini harus betul-betul kita jalankan. Nah, saya dalam seminggu 2 minggu ini setelah dibentuk kabinet yang baru, terus terang signal-signal yang diberikan tuh agak melegakan buat dunia usaha.
sangat positif. Sinyal seperti apa Pak Surya? Misalnya, hanya beberapa hari setelah kabinet dibentuk, itu menteri-menteri minta hadir di Kadin. Nggak diundang loh, mereka minta untuk mereka datang ke Kadin untuk bertemu dengan para pengusaha. Dan gantian itu, sekarang sudah 4 yang sudah datang menteri ke Kadin. yang Sudah datang ke Kadin dan kita kumpulkan. Tujuannya? Reaching out kepada dunia usaha, karena mungkin beliau-beliau menyadari mereka perlu bisa bekerja sama dengan dunia usaha. Dunia usaha kan yang menciptakan lapangan kerja, yang membayar pajak, yang juga turut aktif di dalam meningkatkan pertumbuhan. Jadi ini kita nggak bisa lagi gitu loh kalau kita masing-masing ada ego sektoral gitu. Makanya tadi saya senang sekali dengar bahwa sekarang hanya ada visi presiden gitu. Saya kira akan banyak bisa mengurangi itu ego sektoral gitu. Jadi kalau kita bisa membangun, membina suatu sinergi yang baik ya antara pemerintah dengan dunia usaha, antara pusat dengan daerah, saya kira kita akan menjadi super power dalam Indonesia Incorporated itu betul-betul akan menjadi besar ya. Masalah disharmoni itu juga terjadi karena masalah personal, bukan hanya sekedar regulasi. Maksudnya? Sikap, ya, sikap sebagai pejabat di pusat yang sering beranggapan kalau saya larang, kamu mau apa? Jadi hanya berpikir melarang atau memberi izin begitu ya. Jadi seringkali kita bicara, ini kok kami dengar ini begini. Iya, karena dia melanggar. Karena dia melanggar kami larang. Tapi tidak ada solusi. Seharusnya kan ini tidak bisa dilakukan di sini, lewatin ini karena ini ada masalah mata air, ini ada masalah ini misalnya. So solusinya apa? Kita cari jalan yuk di sini. Nah, itu kan semua harus dihitung. Jangan sampai dia disuruh belok, tapi beloknya itu cost-nya naik 3 kali lipat begitu. Ini kan banyak saling menunggu akhirnya. Kita lihat di satu tempat ada 3 developer yang mau mengembangkan infrastruktur di situ, ya, kawasan industri dan sebagainya. Tapi jalannya tidak dibangun oleh pemerintah. Ketiga ini saling menunggu. Nah pemerintahnya tidak bergerak. Bahwa ya 3 ini diajak berembuk. Pemerintah itu kan sebetulnya moderator yang bisa membuat, kosnya ada bagi 3 dong. Pemerintah nanti ikut bangun ininya. Kami bangun saluran airnya, Anda masing-masing bagi 3 nih. Kan 3-3-nya menikmati. Jadi kalau masalah biaya paling tidak atau anggaran itu sudah selesai dengan Kalau pengusaha itu kan yang penting kepastian dan dia tidak bisa membiarkan usahanya itu lama-lama dia menganggur. Barang modal menganggur itu mereka juga tidak mau. Dan itu akan menjadi kerugian sebetulnya kalau dibiarkan. Harusnya. Kita akan sambung di segmen berikut.